Oke guys, kembali lagi di channel ini guys. Oke, kita hari ini akan membahas tentang apa sih cycling akuarium air laut. Apakah wajib? Apakah menjadi dasar yang paling penting dalam pembuatan akuarium air laut? Oke, kali ini kita akan terangkan ya guys tentang pembahasan mengenai cycling akuarium air laut. Jika kalian ingin membangun sebuah akuarium air laut dan habitat biota-biota atau ikan-ikan kalian bisa hidup dan bisa hidup tahan lama ya guys di akuarium air laut. Oke, kita langsung aja ke pembahasan. Tahukah kamu hal paling dasar yang harus dipersiapkan ketika ingin membuat akuarium air laut? Oke, modalnya, kemudian ikannya, uangnya, akuariumnya. Tentunya hal itu penting, akan tetapi hal yang paling dasar yang harus dipersiapkan adalah pengetahuan dan pemahamannya. Salah satunya adalah pengetahuan tentang nitrogen cycling atau yang lebih dikenal sebagai cycling akuarium air laut. Untuk cycling akuarium air laut itu harus diketahui karena memiliki pesan yang sangat penting pada akuarium laut. Sebagian besar di antara pecinta ikan hias, terutama pemula yang baru saja terjun ke dunia akuarium air laut ini, pasti pernah mengalami permasalahan seperti ini. Seperti contoh, kok ikan hias di rumahku sudah mati ya? Padahal baru 3 hari. Terus kenapa ya baru seminggu ikan hiasku sudah mati? Kemudian baru sehari masa ikan hiasku mati? Ya kan, pernah kalian seperti itu. Dan beberapa pertanyaan serupa mengenai kematian ikan yang harus saja ditaruh dalam akuarium. Tidak jarang masalah ini dirasakan oleh pemula terkhusus ketika menyiapkan akuarium air laut. Oke, hal ini bisa terjadi karena mereka tidak terlebih dahulu melakukan proses cycling air laut. Nah, oleh karena itu proses cycling air laut ini wajib kamu lakukan jika tidak ingin kesalahan yang sama kembali terulang. Sebelum itu, kamu perlu tahu apa sih cycling air laut itu? Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Apa itu cycling akuarium air laut? Oke, dari nitrogen cycling atau lebih dikenal sebagai cycling akuarium air laut adalah suatu proses mendasar dalam tahap mempersiapkan lingkungan yang aman dan tepat untuk ikan hias air laut dalam suatu akuarium ya. Jadi cycling akuarium laut dilakukan dengan tujuan memberikan waktu kepada bakteri pengurai untuk tumbuh. Contohnya bakteri starter itu ya. Nantinya bakteri itu akan bertugas untuk merubah berbagai senyawa berbahaya untuk ikan menjadi senyawa yang tidak membahayakan kesehatan ikan. Sehingga cycling akuarium air laut itu wajib ya guys. Wajib dilakukan untuk menghindari cepatnya kematian pada ikan hias air laut kalian. Jadi teman-teman tidak boleh langsung memasukkan ikan ke dalam akuarium yang belum melakukan proses cycling air laut ya. Karena hal ini dapat membahayakan keselamatan ikan hias tersebut. Pastikan untuk selalu melakukan cycling air laut terlebih dahulu. Oke, nah lalu bakteri apa saja sih yang harus tumbuh dalam proses cycling air laut? Dan bagaimana peran bakteri tersebut dalam mengurangi senyawa berbahaya bagi ikan hias? Tahapan penguraian senyawa dalam akuarium air laut, bahwa ikan hias tersebut akan mengeluarkan kotoran yang mengandung amonia ya. Jadi si ikan itu pup, kemudian makanan itu berubah jadi amonia yang jika tidak diolah oleh si bakteri itu akan berakibat fatal untuk keselamatan ikan. Akan tetapi amonia tersebut akan diuraikan oleh bakteri bernama
nitrosmonas menjadi senyawa yang dinamakan nitrit. Nitrit juga merupakan jenis senyawa yang masih membahayakan ikan hias. Maka dari itu senyawa nitrit ini akan diurai oleh bakteri bernama Nitobakteri untuk kemudian diubah menjadi senyawa bernama nitrat. Nah, nitrat ini merupakan senyawa yang tidak membahayakan ikan hias dan dapat diatasi dengan berbagai cara seperti mengurangi pakan ikan yang berlebih. Kemudian mengganti air pada akuarium secara berkala, water change seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Kemudian memanfaatkan bakteri anaerobik untuk menghilangkan nitrat. Itulah beberapa tahapan penguraian senyawa dalam akuarium air laut oleh bakteri yang dihasilkan dari proses cycling. Bayangkan jika teman-teman ikan hias di tempat kalian tanpa melakukan cycling air laut, maka senyawa-senyawa berbahaya tersebut tidak akan terurai dan akan menyebabkan air menjadi beracun, guys. Dipenuhi amonia sehingga dapat menyebabkan kematian pada ikan hias yang sudah pasti akan terjadi. Maka dari itu, teman-teman tidak boleh melewatkan proses cycling akuarium air laut ini agar bakteri yang berperan penting mengurangi senyawa berbahaya itu dapat hidup dan bekerja dalam akuarium. Oke, itu penjelasan singkat tentang proses cycling. Terus nanti di next video mungkin saya akan menjelaskan tentang apa sih biar si bakteri itu hidup di akuarium air laut kita, kemudian apa saja yang harus dipersiapkan, bagaimana sih sirkulasinya, kemudian filtrasinya seperti apa, nanti rumah bakterinya harus seperti apa. Mungkin next video aku akan membuat konten selanjutnya. Oh iya, yang di video ini merupakan akuarium terbaru saya ya. Ini sudah jalan 10 hari proses cycling. Karena kurang puas karena di nanotank aku pertama kan nanotank ukuran 40-40-40. Kemudian ini saya mencoba untuk yang lebih besar lagi, akuariumnya di ukuran 90x40x40. Untuk filternya kan yang nano itu pakai filter gantung Haiyuan itu. Kemudian yang besar ini saya menggunakan SAM bawah, guys, dengan overflow. Next mungkin nanti akan saya jelaskan dan akan kita review untuk tank terbaru saya, akuarium air laut. Mungkin ini konten yang cycling dulu aja, kemudian nanti yang kedepannya kita review dan kita lihat perkembangan cycling. Kalau rencana sih aku mau bikin 1 bulan ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Mungkin ada masukan untuk tank baru saya, boleh di komen-komen. Oke? Jangan lupa subscribe. Salam rapper. Let's go.